Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Nikwita Suci Amalia dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari badan usaha. Sebelum memasuki pengertian dari badan usaha, perlu diketahui bahwa badan usaha dan perusahaan merupakan kedua hal yang berbeda. Badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha tersebut mengelola kegiatan produksi mereka. Jika pengertiannya dibalik, kita akan mendapatkan bahwa perusahaan merupakan bagian dari badan usaha yang bisa memproduksi barang atau jasa yang tujuan utamanya memberikan keuntungan kepada badan usaha yang menaunginya. Secara umum, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal atau tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual untuk diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk barang jasa, kebutuhan akan tenaga kerja, organisasi internal, pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Selanjutnya contoh badan usaha yang sering dijumpai di Indonesia. Yang pertama ada PT Pertamina, ada PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk, dan yang terakhir PT Perusahaan Listrik Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Harutu Yuslimbar Tombolon. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. Pada kali ini izinkan saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari badan usaha. Yang pertama kita akan membahas mengenai berdasarkan kegiatannya. Untuk ekstraktif sendiri, pengambilan barangnya melalui sumber daya alam, contohnya seperti hasil hutan dan juga hasil lautan. Untuk agraris itu terdapat contohnya seperti padi yang disediakan untuk beras. Dan yang ketiga itu adanya perdagangan, yaitu kegiatan membeli dan menjual, contohnya adalah perdagangan beras. Dan yang keempat adalah industri. Industri ini untuk mengolah bahan baku menjadi bahan yang siap saji atau bahan menjadi bauru, contohnya seperti pakaian dan juga baju. Dan yang terakhir adalah jasa. Jasa ini kegiatan yang akan memberikan pelayanan kepada sesuatu atau terhadap seseorang. Contohnya seperti jasa pengangkutan barang. Lalu kita masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu berdasarkan kepemilikan modal. Sebelumnya, modal merupakan suatu acuan utama dalam memulai suatu usaha tertentu. Di dalam berdasarkan kepemilikan modal ini terdapat 4 jenis badan usaha. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN, di mana modalnya itu berasal dari negara atau berasal dari pemerintah. Contohnya seperti yang kita ketahui adalah PT Bank Negara Indonesia, PT Kereta Api, dan juga PT Angkasa Pura. Dan yang kedua adalah badan usaha milik swasta atau BUMS, di mana modalnya itu berasal dari pihak swasta tersendiri. Yang ketiga adalah BUMD, badan usaha milik daerah, di mana modalnya itu berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah badan usaha milik campuran, di mana terdapat gabungan antara pemilik pemerintah dan juga pemilik swasta. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tiur Hagabian Siregar dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Bentuk badan usaha di Indonesia yang pertama adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam mensejahterakan anggotanya, koperasi memiliki fungsi untuk meningkatkan potensi ekonomi para anggotanya, serta masyarakat secara umum. Koperasi bisa didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini bekerja dengan mengumpulkan dana dari anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi bersifat terbuka, yang artinya tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi, yang mana semua anggota koperasi harus diperlakukan secara sama. Yang kedua, bersifat demokratis, yang artinya pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota. Dan yang terakhir, bersifat mandiri, yang artinya berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Selanjutnya adalah prinsip badan usaha koperasi. Prinsip yang pertama yaitu keanggotaannya bersifat terbuka dan juga sukarela. Koperasi bersifat terbuka yang artinya koperasi terbuka bagi setiap orang yang ingin menjadi anggotanya. Dan bersifat sukarela yang artinya anggota koperasi secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan bersama menjadi suatu badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dilakukan secara demokratis karena dalam pelaksanaannya, setiap anggota koperasi bebas untuk berpendapat. Tetapi yang dimaksud dengan bebas berpendapat di sini harus tetap memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi demi terwujudnya perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip yang ketiga yaitu pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan modal dari masing-masing anggota. Sisa hasil usaha merupakan jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota.
Jadi pembagian sisa hasil usaha setiap anggota harus dibayarkan secara tunai, karena di sini setiap anggota merupakan investor atau jasa modal. Prinsip yang selanjutnya adalah pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Apabila modal sedikit, maka pemberian balas jasanya juga sedikit, begitupun sebaliknya. Yang kelima yaitu kemandirian, yang artinya setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas usaha mereka sendiri. Selain itu, anggota koperasi juga dituntut untuk berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan juga usaha itu sendiri. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Tentunya pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja kepada setiap anggota koperasinya. Dan prinsip yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Bentuk badan usaha di Indonesia yang kedua adalah BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Adapun secara resmi, BUMN dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Di Indonesia sendiri, perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam badan usaha milik negara akan mengelola cabang-cabang produksi yang dinilai memiliki fungsi penting bagi negara Indonesia. Adapun jenis BUMN yang pertama adalah persero atau perusahaan perseroan. Persero adalah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT. PT sendiri adalah suatu badan hukum dengan dilengkapi oleh persekutuan modal. PT Persero sendiri adalah bagian dari badan usaha milik negara, yang artinya menjadi salah satu badan usaha yang dikuasai oleh negara, di mana 51% saham yang dimiliki adalah saham milik negara Republik Indonesia. Tujuan dari Persero sendiri adalah untuk mengejar keuntungan atau profit dan menyediakan barang dan jasa yang memiliki mutu yang tinggi dan juga daya saing yang tinggi. Contoh Persero adalah PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia Tbk, dan juga ada Bank Tabungan Negara Persero Terbuka. Jenis BUMN yang kedua adalah Perum atau perusahaan umum. Perum merupakan bagian dari BUMN yang seluruh modalnya dikuasai oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan dari badan usaha Perum ini adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Contoh dari Perum ada Perum Damri yang bergerak di bidang transportasi darat, Perum Bulog atau Badan Urusan Logistik, dan juga ada Perum Pegadaian yang bergerak pada 3 lini bisnis yakni pembiayaan, emas, dan juga aneka jasa. Halo teman-teman semuanya, nama saya Panji Muhammad Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulik dan menilik mengenai badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang berkekuatan hukum di mana modal yang dimiliki berasal dari pihak swasta. Maksud dan tujuan didirikannya suatu BUMS adalah untuk memperoleh keuntungan dan sebagai pengembangan modal. Nah, dasar pendirian BUMS sendiri ini didukung dengan amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bicara dengan hal tersebut, kita linearkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana jenis-jenis BUMS yang dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usahanya, antara lain sebagai berikut. Baik, yang pertama ada Komanditer Venoskap atau CV. Definisi CV sendiri tercantum dalam pasal 19 KUHD. Itu dijelaskan sebagai suatu persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang menjalankan usaha dan beberapa orang yang lainnya hanya menyerahkan modal. Artinya apa? Artinya CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk dari 2 orang, yang dimana salah satu aktif dan salah satu pasif. Yang di dalam bahasa CV sendiri disebut sekutu aktif atau komplementer dan juga sekutu pasif atau komanditer. Beralih pada poin yang kedua yaitu ada firma. Firma merupakan badan usaha yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha dengan satu nama. Bedanya dengan CV itu di anggotanya. Anggota CV ada sebagian yang melakukan usaha, ada sebagian yang hanya menyerahkan modal. Nah, di firma sendiri, setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam menjalankan usahanya. Baik, yang ketiga ada perusahaan perseorangan. Definisi perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya hanya dipegang oleh satu orang. Baik, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dan berbadan hukum yang modalnya dikonversikan menjadi suatu kepemilikan saham. Yang dimaksud terbatas dalam PT adalah tanggung jawab para persero atau para pemilik saham hanya sebatas modal yang disetor. Contoh dari perseroan terbatas ada PT Saham Grup Bakri. Dan bagi teman-teman yang penasaran terkait perseroan terbatas dan saham-saham yang tersedia, teman-teman bisa cek sendiri di Bursa Efek Indonesia. Joint venture merupakan suatu bentuk kerjasama yang terdiri dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai luar negeri, yang kemudian menjadi suatu perusahaan yang berkonsentrasi dan berkekuatan ekonomi di wilayah Republik Indonesia untuk melakukan suatu usaha melalui sebuah perjanjian. Yang dimana berdasarkan pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, usaha ini sejenis usaha patungan yang dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing. Di Indonesia sendiri telah terjadi joint venture yaitu antara PT Nestle dengan PT Indofood Citarasa pada tahun 2005.